Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu kita subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita kembali bisa hadir bersama-sama. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa sehat selalu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang di belakang, suara saya bisa didengar dengan jelas? Semangat pula menurut. Yang bersandar nih yang semangat satu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita di subuh ini membahas tentang hukum keluarga Islam yang memang problem dan fenomenanya di tengah masyarakat itu banyak dan beragam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hukum, kita kan hukum keluarga Islam. Hukum, ya. Hukum itu muncul ketika keluarga ini punya masalah. Hukum muncul kalau keluarga ini ada problem. Maka hukum itu mesti ada. Tetapi kalau keluarga ini aman-aman saja, keluarga ini berjalan sakinah mawaddah warahmah, ya hukum belum perlu mengatur. Contoh begini, ada seorang anak muda, masih muda, umur 25 tahun, tapi sudah punya aset sekitar 1 miliar. Apakah mungkin itu Ustadz masih muda, bujang, punya aset 1 miliar? Mungkin saja. Barangkali ayah ibu kandungnya wafat, dia dapat waris. Boleh saja dapat. Masih muda, kemudian dia pandai berusaha dan berikhtiar. Sehingga ketika masih muda, memiliki usaha yang pendapatan satu hari itu bersih sekitar 2 juta. Itu luar biasa tuh Pak. Jadi pendapatan bersih anak muda ini satu hari itu 2 juta. Nah, kemudian ketika masih muda sudah punya rumah, punya kendaraan. Rumahnya ini lengkap, dari depan ruang tamu sudah ada kursi, ada meja tamu, di tengah ada meja makan, sampai ke belakang ada magicom, ada kulkas, lengkap lah. Nah, untuk ukuran anak muda punya pendapatan satu hari 2 juta rupiah, kemudian punya aset 1 miliar dan memiliki kehidupan yang sudah layak. Nah, anak muda ini kemudian menikah dengan seorang gadis. Alhamdulillah, menikah, datang keluarga sebelah laki-laki, datang keluarga sebelah perempuan, berunding antara orang tua, perkenalan 2 keluarga besar, disepakati kapan akad nikah, kapan mereka itu walimah. Terjadilah. Nah, karena yang laki-laki ini sudah mapan, sudah punya rumah dan segala macam, yang perempuan ini diboyong langsung ke rumah dia. Nah, ini kan diboyong, tinggal di rumahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang 2 keluarga sepasang suami istri, suaminya bertanggung jawab, suaminya punya nafkah, suaminya menjadi pemimpin dalam rumah tangga, istri soleha, dalam Al-Quran as-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, istrinya soleh, istrinya qanit, patuh dengan suami,
istrinya pandai menjaga diri dan menjaga keluarga. Nah, kalau rumah tangganya seperti ini, hukum belum perlu muncul. Nah, sekarang muncul masalah. Kan begini, Pak. Muncul masalah. Apakah masalah itu datang dari pihak suami atau dari pihak istri? Kalau dari pihak istri suatu hari minta izin dengan suami pergi reuni, kemudian begitu reuni SMA-nya, istri kenalan dengan laki-laki yang dulu waktu SMA-nya CLBK. Apa CLBK itu, Bu? Akan mengeroti ibu-ibunya. Cinta lama bersemi kembali, saling tukar nomor handphone. Di situ mulai muncul rumah tangga ini retak. Atau masalah dari suami. Mungkin suami terjebak judi online, terjebak narkoba dan segala macam. Yang mengakibatkan rumah tangga ini kena badai. Ya, kena badai. Nah, ternyata mereka sudah punya anak satu orang laki-laki. Biasanya rumah tangga begitu sudah punya anak satu mulai muncul masalah. Nah, kemudian didamaikan. Nah, itulah pentingnya kenapa dulu waktu menikah itu dua keluarga besar hadir. Jadi saling berkenalanlah antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Ini omnya, ini pamannya, ini eteknya ya, ini adiknya. Nanti kalau suami istri ini punya masalah, konflik, dua keluarga besar ini datang balik bertemu. Begitu caranya, Pak. Untuk merundingkan anak kemenakannya ini. Tapi kalau laki-laki itu dengan sombong mengatakan, saya tidak perlu keluarga, saya bisa datang sendiri. Begitu punya masalah, curhatnya ke siapa? Nah, makanya dalam Al-Quran, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika terjadi khawatir shiqaq, pertengkaran hebat antara suami istri, maka utuslah juru runding dari pihak laki-laki dan juru runding dari pihak perempuan bertemu. Surah An-Nisa ayat 35. Bertemu, Pak, berundingkan. Karena mesti harus ada orang ketiga yang menengahi di antara suami istri ini. Ya. Nah, terus ketika tidak lagi mungkin bisa dipertahankan, sudah sangat meruncing, bahkan yang sudah cenderung ke fisik, menyerang mental dan segala macam, yang tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, maka kan tentu mengadu ke pengadilan agama. Apakah yang perempuannya yang mengadu ke pengadilan agama dengan skema cerai gugat, atau suami yang mengadu ke pengadilan agama dengan skema cerai tolak? Tergantung nanti siapa yang mengajukan. Kemudian oleh pengadilan, apakah langsung bisa masuk ke sidang-sidang pengadilan? Belum, Pak. Nanti ada hakim mediator namanya. Dimediasi dulu orang ini. Apakah betul kalian ingin bercerai? Kalian dulu waktu menikah dijodohkan atau mau sendiri? Mau sendiri, Pak. Berarti suka antara kalian? Ya. Waktu itu kalian menengok anak cacat pasangan? Tidak. Kalau kalian sekarang, kalau dulu kalian bertemu atas dasar keinginan kalian, sekarang kalian ingin bercerai, kalian masih muda, nanti kalau kalian menikah lagi, dapat pasangan baru, apakah ada jaminan lebih baik dari yang sekarang? Jangan-jangan itu aja kerja kalian nanti. Bagaimana kalau ini dipertahankan? 2 kali, 3 kali ternyata tidak bisa, masuklah ke sidang pengadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendek cerita orang ini berpisah. Nah, hukum mulai muncul. Nah, ternyata orang ini pisahnya pisah hidup. Bercerai pisah hidup. Karena nanti ada pula orang bercerai karena faktor kematian. Apakah suami atau istri wafat, nanti faktor kematian. Nah, ternyata mereka ini berpisah, pisahnya pisah hidup. Ya, apakah yang mengajukan istri atau suami? Sekarang timbul masalah. Mulai lagi mengatur soal harta. Kalau mereka ini bercerainya bercerai hidup, kemudian mereka sudah punya anak laki-laki 1 orang, kemudian mereka sejak menikah aset tidak bertambah, ya. Ingat tadi aset-aset itu dimiliki oleh suami sebelum menikah dengan istri.
punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, punya aset 1 M. Nah, begitu terjadi perceraian, maka istri keluar rumah tanpa mendapatkan apapun. Karena berpisahnya pisah hidup. Dalam artian tidak mendapat apapun adalah bagian dari aset-aset rumah dan seterusnya tadi. Terkait dengan nafkah itu wajib. Nafkah itu wajib diberikan kepada istri walaupun istri masih dalam iddah. Berapa jumlah iddahnya? Kalau 3 bulan, sebulan umpamanya belanjanya sekitar 4 juta, maka 4 juta mesti keluar. Dengan catatan istri yang diceraikan itu tidak nusyus. Apa nusyus? Istri itu baik. Kalau istri itu nusyus, dia selingkuh dengan laki-laki lain, dia tidak urus suaminya, istrinya ini narkoba segala macam, ini istri tidak wajib dikasih nafkah iddah. Bu, paham ibu nih? Apa yang ibu paham? Nah, tapi kalau istrinya ini baik, istrinya tidak bermasalah, kemudian terjadi perceraian, wajib timbul nafkah iddah dan itu ditetapkan oleh pengadilan. Nah, jadi ini kalau hukum mulai muncul, Pak. Jadi kalau punya masalah, hukum baru mengatur. Itu namanya hukum keluarga Islam. Jadi hukum mengatur keluarga ini kalau terjadi. Tapi kalau rumah tangganya aman-aman saja, sakinah mawaddah warahmah, suaminya baik, istrinya baik, suaminya gagah perkasa, istrinya lembut, dalam setahun sekali pergi umroh, itu hukum jangan mengatur. Jangan pula ketika makan, bang, ikut rumah siapa kok bang? Bang, jangan dibahas itu, jangan. Berjalan saja apa adanya. Nah sekarang, bagaimana kalau bercerainya cerai mati? Suami yang wafat atau istri, kita contohkan dulu istri yang wafat. Sekali ini biar istri ya contoh wafat. Kalau kemarin suami nih. Istri contoh wafat. Istri meninggal dunia. Begitu istri meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, mayit wafat, tentu berlaku hukum waris. Apa itu hukum waris? Waris itu muncul dari adanya yang wafat. Sekarang istri mayit wafat, meninggal dunia. Kapan waris itu terjadi? Apabila ada mayit yang wafat dan mayit ini meninggalkan harta. Sekarang istri meninggal dunia. Nah, ketika istri meninggal dunia, ada aset enggak istri ini? Ternyata tidak ada aset. Bapak Ibu, tidak ada aset. Kenapa tidak ada aset? Karena istri ini boleh jadi dia baru tamat kuliah, masih tinggal bersama orang tuanya masih hidup, belum dapat waris, tahu-tahu dinikahi oleh laki-laki tadi, diajak ke rumahnya. Ada aset apa tidak? Tidak ada aset. Ada harta bersama apa tidak? Belum, karena mereka masih baru. Berarti tidak terjadi waris. Kenapa? Karena mayit wafat tidak ada aset. Sudah selesai. Adapun jilbab, baju telekong itu jangan dihitung lagi itu. Itu jangan dihitung lagi itu kan. Itu hal-hal yang lazim ya. Itu tidak ada aset. Nah, sekarang kita balik, Pak. Bagaimana kalau suami yang wafat? Jadi beda dihitung ya. Beda kalau bercerai hidup dengan bercerai mati. Sekarang mereka bercerai mati, Pak. Yang wafat suami, kan gitu. Nah, kalau istri wafat tidak ada aset. Tapi kalau suami yang wafat ada aset. Apa asetnya? Itulah rumah, itulah tanah yang kalau dirupiahkan 1 M. Nah, sekarang seperti apa caranya kalau suami yang wafat? Nah, kalau suami yang wafat, ingat kita tadi menkisahkan, menceritakan, membatasi suami ini tidak punya ayah ibu lagi ya. Karena ayah ibunya sudah wafat tadi. Karena 1 M itu didapatkan dari warisan ayah ibunya. Suami punya aset 1 M.
Meninggal dunia suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal suaminya. Nah, bagaimana hukum mengatur? Diatur. Kalau begini, berarti terjadi waris. Mayit wafat memiliki aset 1M. 1M ini boleh jadi bentuknya rumah, mobil, dan seterusnya ya. Bukan duit cash 1M 1 koper, tidak. Tetapi dalam bentuk aset. Suami wafat. Begitu suami wafat, mayit wafat, ada aset 1M, terjadi waris. Karena ada yang wafat dan dia memiliki aset. Seperti apa caranya? Istri menjadi ahli waris. Ustadz, 1M ini kan dimiliki oleh suami kan sebelum menikah dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus ditekankan, diulang-ulang ini. Saat mayit wafat, dia punya aset, tidak lagi dihitung dari mana sumbernya. Apakah waktu dia masih bujang, ataukah dia sudah menikah. Yang penting yang jadi patokan saat dia wafat, aset itu milik dia. Itu saja kuncinya. Kalau ada punya orang, pisahkan dulu. Nah, A1M berapa istri jadi ahli waris apa tidak? Ya, jadi ahli waris. Dengan catatan saat suaminya ini wafat, mereka masih akad nikah. Atau minimal kalau sudah dijatuhkan tolak, iddahnya belum habis. Itu masih jadi ahli waris. Berapa bagian istri? Istri mendapatkan 1/8 saja. Karena mayit punya anak. 1/8 bagian istrinya. Karena mayit punya anak. Anak dari mana Ustadz? Tidak peduli, pokok anak dia. Baik anak dari dirimu wahai istri, atau anak dari istrinya sebelumnya. Dari yang salah. Yang penting anak dia. Mayit wafat punya anak. Anak dari saya Ustadz, kata istri. Tidak, pokoknya anak dia. Dan boleh jadi orang punya anak dari beberapa orang istri. Tidak salah. Boleh jadi ini mayit sudah pernah menikah sebelumnya, bercerai atau meninggal istrinya, punya anak. Yang penting mayit wafat punya anak, kamu dapat 1/8. Berapa 1/8 dari 1M? 125 juta. Maka istri dapat angka 125 juta dari posisi suami yang meninggal dunia. Nah, sisanya berapa sisanya? Sekitar 875. Memang cepatnya ibu ini menghitung. Nah, gitu. Kalau lo menghitung Ustaz, luar kepala macam itu. Kepada siapa pergi yang 875 sekian itu? Nah, anak kandung laki-laki menjadi asoba binafsi. Dia memiliki sisa dari bagian yang setelah dibagikan kepada istri. Itu milik anakmu. Ustadz, anak ini kan masih kecil. Masih 2 tahun. Tidak ada masalah. Wahai istri, kamu berkewajiban menjadi orang wali untuk memegang sementara aset anak ini. Dan kamu bertugas memegang aset anak yatim. Itu aja caranya. Tidak apa-apa istri dengan anak tinggal di situ. Rumah pakailah. Pendapatan yang 2 juta sehari kemarin pakailah. Tapi ingat, di dalam keseluruhan aset yang dimiliki oleh suamimu, sahammu di situ cuma 1/8. Sisanya 7/8 milik anakmu. Kalaupun kamu nanti pakai untuk bawa pergi umroh keluargamu, wahai istri, kamu gunakan untuk usaha, atau kamu ingin menikah lagi dengan suami baru, ingat, kamu hanya boleh gunakan 1/8. Lebih dari 1/8, kau memakan harta anak yatim. Nah, sekarang dalam rumah tangga muslim, si istri, terkadang begini, suami ini, aset ini tidak ada yang mengontrol.
eh, saudara kandung sebelah suami ada. Apakah mereka jadi ahli waris? Tidak. Karena ada anak. Jadi apabila mayit punya anak kandung, saudara kandung mayit, berarti yang sebelah suami, coret tidak jadi ahli waris. Dan mereka pun tidak mengontrolmu, tidak dikontrolnya. Karena mereka punya bisnis macam-macam pula, kesibukan. Tak dikontrolnya. Tidak ada pula orang yang mengontrol ini ibu, ini apa istri mayit ini. RT, RW tidak mengontrol. Nah, terkadang seorang perempuan merasa harta yang ditinggalkan oleh suami miliknya semuanya. Betul apa tidak? Nah, tidak boleh itu. Secara de facto, ibu boleh kuasai harta untuk dirawat, dipelihara. Tetapi secara hukum pembagian, anakmu memiliki 7/8 di situ. 1/8 hanya milikmu. Kalaupun kamu, wahai istri, ingin gunakan untuk keperluan pribadimu, kamu hanya boleh 1/8 saja. Titik, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari 1/8, 2/8, jadi uniknya Pak, kita bermain bagian saham. Bahwa nanti angka rupiahnya berangkat dari angka berapa itu terserah. Yang penting 1/8. Kalau yang ditinggalkan suamimu 500 juta, 1/8 dari 500 juta. Itu milikmu. Kalau angkanya itu 2M, 1/8 dari 2M. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Dia tidak bicara angka nominal, tapi bicara bagian saham. Nah, jadi kembali kita ke pokok, hukum itu muncul kalau terjadi cash. Tapi kalau rumah tangga ini aman-aman saja, tidak ada masalah. Jangan pula nanti ibu keluar diajak makan nasi uduk oleh suami, hitung kok bang, yang mana harta bang, jangan lagi. Tak usah, hukum muncul kalau ada masalah. Nah ini pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana hukum keluarga Islam, hukum yang mengatur keluarga ini jikalau seandainya dia punya masalah. Sampai di sini kita percepat saja tanya jawabnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita buka agak perlebar, yang di kanan, yang di kiri, atau yang di belakang. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan. Dipersilakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya. Apakah terkait dengan topik yang kita bahas atau topiknya agak kita kembangkan sedikit? Ya, terkait tema yang dibahas pada ataupun keluarga yang terjadi di keluarga kita. Sekarang Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu yang di belakang silakan. Ada yang di kan angkat tangannya? Ya. Silakan. Ya, ada. Ada. Atau kita lanjutkan. Nanti ada ibu-ibu ini awak nak pulangnya bertanya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan ya. Ya. Ibu, betul nggak ada pertanyaan? Nanti kita tambah lagi ini topiknya sedikit. Tambah dulu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, itu kalau terjadi hukum perpisahan di antara mereka berdua. Nah, nanti akan ada kerumitan-kerumitan lagi dalam rumah tangga ini. Di mana kerumitan itu muncul, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana nanti kalau mayit yang wafat ini punya 2 orang istri? Nah, kan jadi masalah ini nanti. Punya 2 orang istri. Ada istri pertama, ya, kemudian dia menikah, ada istri kedua. Sementara asetnya itu masih aset yang dimiliki sebelum menikah tadi, yang 1M, yang 2M tadi, atau 1M itu. Punya 2 orang istri. Nah, dari 2 orang istri ini, masing-masing mayit punya anak 1 orang 1 orang. Jadi dari istri pertama punya anak 1 orang, dari istri kedua punya anak 1 orang. Ya. Mungkinkah Ustadz dia punya 2 orang istri? Boleh jadi. Dan Islam mengatur, jangan ditutup. Umpamanya, begitu menikah dengan istri pertama punya anak 1. Ketika melahirkan itu,
ketika melahirkan anak pertama, terjadi problem kesehatan terhadap istrinya. Sejak itu sakit, kemudian rahimnya diangkat, kemudian istrinya mungkin na'udzubillah sakit yang permanen, yang ia tidak bisa melayani suami. Ya. Itu termasuk bagian dari hukum dibolehkannya suami menikah lagi. Jadi ada beberapa kriteria yang syariat membolehkan suami ini menikah lagi dengan yang kedua dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Tetapi suami tetap bertanggung jawab menafkahi istri, memberikan tempat rumah yang layak bagi istri. Setika 2 tahun, 3 tahun, istrinya ini tidak mungkin melayani suami layaknya sebagai seorang istri. Kemudian istri ini mendorong, bang menikahlah abang lagi. Nah, awalnya suami mengatakan tidak. Tunggulah dulu. Ini mau dijelaskan nih, awalnya tidak. Tetapi karena tidak mungkin suaminya akan jatuh pada perbuatan maksiat, akhirnya menikah. Dengan siapa? Dengan orang yang direkom oleh istrinya. Terjadi perkawinan, kemudian terjadi perkawinan yang kedua, punya anak 1. Nah, nanti kan muncul hukum di sini. Apa munculnya? Berarti si suami memiliki 2 orang istri dengan 2 orang anak dari istri yang berbeda. Di sini nanti akan muncul lagi masalah baru. Masalahnya di mana? Bagaimana nanti kalau suaminya meninggal dunia? Suaminya mayit. Berarti pembagian kita jadi berbeda. Ini kan kita kan kasus aja ya. Sesuatu yang abstrak aja. Kasus, berarti mayit wafat memiliki 2 orang istri dan memiliki 2 orang anak kandung. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang seperti apa pembagiannya? Tetap istri mendapatkan 1/8. Masing-masing istri 1/8 Ustaz. Tidak 1/8 ini untuk berdua. Seperlapan untuk berdua. Jadi kalau dari 1 M, istri mendapatkan 125 juta karena istrinya berdua bagi 2. Berarti kalau dibagi 2 menjadi apa jadinya? 2 boleh 60 sekian. 60 7,5 sekian. 60 juta 7 hati 50 ribu ya. Nah, sekian. Nah sekarang seperti apa? 1/8 itu untuk istri berdua. Sementara sisanya 7/8 kan kalau 8/8 kan baru 100% ya. 7/8 itu untuk anak. Jadi anak siapa? Anak mayit. Karena anaknya ada 2 orang. Maka 7/8 itu bagi 2. Kalau nanti angkanya itu berangkat dari angka 870 juta sekian, maka 870 juta bagi 2, sekitar 430 juta sekian untuk anak yang pertama, 430 juta untuk anak yang kedua. Jadi karena mayit wafat memiliki anak. Jadi asetnya itu akan bergerak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat, Ustadz, anak kandung lebih banyak bagiannya daripada istri. Nah, di sini hukum mulai bicara. Ingat Bapak Ibu sekalian. Jadi kekuatan nasab itu jauh lebih kokoh daripada kekuatan akad nikah. Kenapa? Nasab kandung itu takkan mungkin bisa berpisah. Nasab akan tetap jadi nasab. Tidak ada itu Pak. Tidak ada kamu durhaka kepada ayah, ayah batalkan kamu jadi nasab. Tidak bisa. Kamu durhaka, kamu terhitung sejak hari ini bukan lagi nasab ayah. Tidak bisa.
Sekali nasab tetap nasab. Jadi apapun keadaan anak-anak kita tetap nasab kita. Kok nakal dia, kok soleh dia, kok baik dia, tetap hitungannya nasab. Maka tidak boleh nasab itu kabur. Tidak boleh orang itu nasabnya dihilangkan, tidak boleh, Pak. Jangan kalau dia tidak nasab, jangan bilangkan nasab. Kalau dia nasab, jangan dibilang tidak. Sebaliknya. Jadi hati-hati juga saudara-saudara yang bergerak di bidang medis. Apakah bidan ataukah dokter? Ya, ini diingatkan betul ini. Hati-hati Anda di bidang kesehatan ini. Kebetulan Anda punya rumah bersalin. Rumah bersalin ini boleh mengeluarkan surat keterangan lahir. Ya apa tidak? Surat keterangan lahir itu dasar untuk buat kakak. Surat keterangan lahir itu dasarnya akte nikah ayah ibu. Surat keterangan lahir itu jangan main-main ya. Surat keterangan yang Anda keluarkan wahai orang medis itu menentukan nasab. Tiba-tiba ada orang datang, melahirnya tidak di situ, minta surat keterangan lahir. Bukan akte lahir, Pak ya. Apa? Surat keterangan melahirkan. Nah, itu maksudnya. Jadi diangkatnya anak orang, dia punya anak satu bayi, dia ingin anak itu dalam administrasi kakak seolah-olah jadi anak nasab. Bagaimana caranya, siasatnya? Yakni pergi ke rumah bersalin, minta surat keterangan, dikeluarkan oleh pihak ini. Sehingga di kakak tersebut dia nasab. Itu hati-hati Pak, itu panjang nih ujung ceritanya nanti itu. Nah, apa tujuan dia meminta surat keterangan melahirkan bagi anak ini? Motifnya bisa macam-macam. Mungkin diantaranya satu, kalau anak ini masuk ke dalam kakaknya nasab, supaya di kantor nanti keluar tunjangan anak. Nah, kan begitu. Nah, saya menyampaikan ini karena ini terjadi Pak. Masuk dia dalam tunjangan. Apakah dia mungkin kerja di perusahaan atau dia masuk dalam, kalau dia tidak digaji nanti di asuransi, agar nanti asuransi yang dia terima menjadi besar kalau yang masuk asuransi ini punya anak. Padahal dia tidak anak kandung, dibuatlah administrasinya. Itu hati-hati ya, karena nasab itu tidak boleh dikaburkan. Biasanya yang ada itu anak yang tidak kandung dijadikan nasab. Tapi ada enggak, saya belum ketemu nih, anak yang nasab dikatanya angkat. Ada apa enggak? Belum pula sebaliknya, itu enggak tega betul orang itu ya. Atau mungkin bergurau dalam rumah tangga, satu anaknya hitam, satu putih. Yang hitam kau anak angkat kau nih. Ya kan? Nah, itu. Jadi kekuatan nasab ini jauh lebih kokoh. Nah, kalau kekuatan akad nikah itu karena akad nikah maka mereka bisa berkumpul. Akad itu kan diikat. Jadi suami istri yang awalnya beda ayahnya, beda ibunya, beda keluarganya, beda sukunya, kemudian diikat oleh satu akad nikah. Ya kan? Kalau anak tadi memang sudah diikat oleh nasab. Tapi suami istri diikat oleh akad nikah. Nah, akad nikah ini kalau dia putus, dia tanggal, maka dia akan menjadi orang lain lagi. Maka sepanjang mereka ini masih akad nikah, masih bersama, masih bersatu, muncul hukum. Kalau salah satu wafat, dapat waris. Kalau salah satu meninggal dunia, yang satunya menjadi ahli waris dari pewaris yang wafat. Dengan catatan akad nikahnya masih ada. Kalau akad nikahnya masih ada, muncul nafkah di atasnya. Bahwa suami wajib menafkahi istri. Tapi kalau akadnya sudah putus, tidak ada lagi hubungan, hilang wajib nafkah ini. Tidak ada
Ada enggak mantan menafkahi mantan? Ada. Jangan pula istri lagi telepon mantannya, coba enggak kau kasih aku duit. Nah, jangan itu lagi. Enggak ada itu, enggak ada kewajiban. Karena mereka tidak akad nikah lagi. Nah, kalau ada, tapi entahlah kalau mungkin simpati ya, ibu awak ustadz menengoknya hidup agak payah, itu terserah. Itu kan atas dasar kasihan aja. Mungkin pas jumpa di sama-sama mengambil laundry, nah kan beda. Jumpa kan, nampak. Langsung roboh jantung apa nih, rumah mantan. Nah, assalamualaikum, macam mana kini? Payah kini bang, makan aja payah. Potong dapat zakat dari situ bang, segala macam. Itu awalnya dulu nggak mau mendengarkan cerita abang. Jadi kini macam mana bang? Abang udah punya istri. Bisa awak balik bang. Berunding dari istri abang. Kalau siap dicakar-cakar, datanglah. Nah, terus dikasihnya. Itu hati-hati juga. Sebenarnya tidak ada kewajiban nafkah. Kecuali nanti sama istri ini ada anak di situ. Nafkahnya nafkah anak. Nafkah kepada anak, bukan kepada istri tadi. Kapan wajib nafkah itu muncul? Kalau dia ada ikatan akad nikah. Jadi hati-hati dengan akad nikah ini, ya. Maka orang tidak boleh akad nikah ini main-main. Tidak boleh akad nikah ini dianggap enteng-enteng aja. Karena dalam akad nikah itu muncul hukum di atasnya. Nah, nanti dalam akad nikah, kemudian nasab ini jauh lebih kokoh dari akad nikah tadi. Nah, begitulah hukum kita mengatur. Namanya hukum keluarga Islam, mengatur persoalan keluarga tentang hukum-hukum yang ada di atasnya. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini ya, silakan Pak. Ya, silakan di kiri Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Ya, tadi Pak Ustaz sudah menyinggung tentang asuransi ya. Ya. Sekarang kan memang banyak asuransi kematian. Apa kehidupan kritis ya, mungkin kritis. Ya. Orang meninggal itu, nah di dalam asuransi itu kan sudah dicantumkan ahli waris. Ya biasanya kalau istri ya suami, kalau suami istri. Nah kalau itu terjadi umpamanya suami yang tinggal punya, umpamanya dia terima sampai 2 miliar. Nah itu pembagiannya kan sudah jelas itu ahli warisnya istri. Nah ini bagaimana yang mengaitkan dengan yang keterangan Pak Ustaz tadi? Terima kasih. Nah, jadi begini dia. Ada aset ini sudah ada ketika kita hidup. Tetapi ada aset ini muncul kalau kita sudah wafat. Nah, asuransi contohnya. Jadi asuransi itu adalah harta mayit yang muncul saat dia sudah wafat. Nah, sekarang pertanyaannya, dan ini termasuk hukum Islam kontemporer terkait dengan bagaimana menetapkan asuransi. Ada fatwa. Fatwa menjelaskan bahwa aset yang dimiliki oleh mayit, baik ketika aset itu muncul saat mayit ini hidup, atau aset ini muncul saat mayit ini sudah wafat, maka harta itu menjadi milik mayit. Menjadi milik mayit. Nah, kecuali ada klausul yang menjelaskan, umpamanya kalau saya mati, asuransi ini milik istri. Atau cek Pak model asuransinya. Tetapi nanti pastikan, boleh jadi saat mayit ini mendaftarkan, dia belum punya anak. Tentu istri ahli warisnya. Tapi kalau mayit ini sudah wafat, anaknya sudah 3, tentu di asuransi mesti dirubah. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak, asuransi yang kita masuk itu kalau bisa diperbarui.
akta akad perjanjiannya. Dan dipelajari betul akad. Jadi jangan akad itu tidak dipahami atau kabur. Jangan nanti begitu kita masuk mudah saja persyaratannya, begitu terjadi kasus menjadi sulit menyelesaikannya. Iya Pak ya. Jadi orang asuransi itu akan menghitung ahli waris saat kita mendaftar. Boleh jadi anak, istri dan anak. Dan biasanya Pak itu hanya ahli waris dalam hal administrasi. Tapi secara umum asuransi itu menjadi milik mayit yang masuk aset yang harus dibagi. Ya. Jadi memang dan berbeda asuransi akan berbeda akad-akadnya. Ya Pak ya, begitu jawabannya. Jadi termasuk nanti uang pensiun. Nah, uang pensiun ini itu memang oleh negara diperuntukkan buat istri dan anak. Jadi otomatis begitu masuk gaji bulanan setelah pensiun, nanti itu digunakan untuk operasional anak. Dan memang pensiun itu ya pegawai negeri itu tidak mengakomodir, tidak memprotek orang tua mayit. Dalam gaji saya masuk enggak orang tua? Tidak masuk. Yang masuk cuma istri dan anak. Ada juga pertanyaan, Ustaz, bagaimana duit pensiun suami? Ibu kandung berhak apa tidak? Nah kan begitu pertanyaannya nih. Jawabannya tidak. Walaupun ibu kandung menjadi ahli waris, bukan aset itu, karena tujuan awal negara membuat gaji pensiun memang untuk anak dan istri sebagai kewajiban suami. Adapun ayah dan ibu kandung mayit itu mendapatkan bagian dari aset-aset yang dimiliki oleh suami. Ya. Ingat ya, ayah kandung mayit, ibu kandung mayit selamanya menjadi ahli waris. Ya. Itu kira-kira Pak ya? Cukup. Silakan yang lain masih ada? Silakan Pak. Sebentar, pakai mic Pak supaya jadi pelajaran juga bagi yang lain. Silakan Pak. Begini Pak, di seorang suami istri itu kadang-kadang kakak itu baru menyapa dan masuk. Sebagai istri dan suaminya, apa yang mana dari kami itu apa yang suami itu sebagai akan sebagai itu. Jadi kalau ada apa sama suaminya, apa suami dari kami itu yang apakah satu keduanya, apakah dari suami dan istri dapat lagi dan sebagainya. Jadi begini Pak, ketika kita sudah menikah, kemudian punya aset-aset, aset itu kan bercampur baur. Kadang-kadang ada aset yang kita miliki dapat tanah atas nama istri, kadang dapat aset rumah atas nama suami, kan begitu, bercampur dia. Sebenarnya waris, pertanyaan Bapak tadi itu tidak masuk dalam ruang lingkup waris. Waris itu hanya masuk dalam ruang lingkup saat mayit wafat, berapa aset mayit, kan begitu mulainya. Pertama ada mayit yang wafat, kedua berapa harta yang dimiliki oleh mayit, milkul mayit. Dari situ hukum waris baru bekerja, menghitung. Nah, adapun
aset-aset yang dimiliki oleh suami atau istri ketika hidup itu babnya bab muamalah. Ya Pak ya, bab muamalah. Itu bab muamalah, bagaimana kita menghitung yang mana milik istri, yang mana milik suami. Kalau suami istri ini masih normal-normal, aman-aman saja, sakinah mawaddah warahmah, kita tidak akan menghitung nih yang banyak punya suami, banyak istri, berjalan apa adanya, betul apa tidak? Nah, sekarang ayo kita dalami bagaimana cara menghitung. Sederhana saja Pak. Begitu sejak mereka berdua menikah dan sejak itu ada penambahan aset-aset, apakah aset tadi dibuat atas nama istri atau aset ini dibuat atas nama suami, tidak jadi masalah. Yang penting ketika mereka sudah menikah, pertambahan aset-aset itu jadi milik berdua. Nah, kalau suami mayit seperti Bapak tadi, maka lakukanlah pemisahan harta. Undang-undang menyebut bahwa harta bersama yang dimiliki oleh suami istri 50% milik bagi yang meninggal dunia, sisanya 50% milik yang masih hidup. Lakukanlah pemisahan tadi, silakanlah. Dan istri yang masih hidup mesti jujur menyampaikan yang mana saja aset-aset yang mereka berdua. Kan kita tak tahu Pak. Yang tahu hanya yang bersangkutan. Ayo. Maka istri, kamu mesti jujur. Karena sekarang kamu yang tahu. Yang mana aset bersama, yang mana aset suami sebelum menikah denganmu, yang mana asetmu sebelum menikah dengan suamimu. Ayo jujur kita hitung. Pak, ini rumah kami dapat setelah menikah, ini tanah, ini segala macam mobil, rupiahkan itu bagi dua. Itu saja Pak. Cuman istri ini mau ndak jujur bercakap ketika dikumpulkan musyawarah oleh keluarga sebelah suami. Umpamanya suami ini punya kakak, dikumpulkan istri buat keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adinda, berarti kan adik ipar, kita doakan semoga almarhum dalam kubur dilapangkan kuburnya. Ini anak-anak yatim tinggal bertiga orang duduk, jadi duduk anak yatim, berarti kemenakan dia nih, duduk istri, duduk keluarga. Sekarang kita ingin menentukan warisan dari almarhum. Tentu kita tengok dulu berapa aset-aset almarhum sebelum menikah dengan awak tuh. Ada bang, ini. Ya betul tuh, saya juga tahu. Hitunglah, catat. Sekarang mari kita hitung berapa aset yang ketika sudah menikah dengan kamu. Ada bang, rumah ini bang, ada mobil bang, ada rumah sewa bang. Itu kami dapat setelah kami menikah. Kan begitu lagi Pak. Nah, rumah itu atas nama siapa? Atas nama saya bang. Tanah atas nama siapa? Mas Samandiang. Kita kumpulkan dulu. Atas nama siapa barang ini tidak jadi masalah. Yang penting aset ini kalian miliki sejak menikah. Nah kalau begitu dibagi dua. Nah yang mana posisi mayit, yang mana milik muda. Yang posisi mayit baru kita bagi. Dirundingkan Pak. Duduk. Dan istri mesti jujur. Biasanya kalau hakim di pengadilan agama, kalau harta bersama itu diproses di majelis hakim, hakim biasanya mengaku begini, payah kami Ustadz, karena aset ini hanya berdasarkan pengakuan orang yang di depan kami ini, biasa aset itu dikurangi. Kalau 10 disebutnya 4. Nah, gitu. Itu aja Pak. Tapi mesti duduk untuk menyelesaikan. Silakan Pak. Nah.